Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah sholat subuh Masjid Bani Abdul Latif yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada benar, ada janda, ada duda. Dan yang paling penting lagi, ada hidup, ada mati. Dan kita dilahirkan dalam keadaan berpasang-pasangan, yaitu ada perempuan, ada laki-laki. Bayangkan seandainya hanya ada di dunia laki-laki. Maka nih coba orangnya dibawa kolinoi. Bagaimana kita akan berkembang biak? Atau yang ada perempuan saja, tidak ada kita ini laki-laki. Bagaimana Islam ini akan berkembang? Maka diciptakanlah ada laki-laki, ada perempuan. Alhamdulillah. Lalu laki-laki dan perempuan ini diciptakan berpasang-pasangan untuk apa? Berkembang biak. Tapi untuk berkembang biak ini harus ada aturannya. Aturannya apa kira-kira? Untuk melakukan hubungan suami istri perkembangan secara halal ini harus ada nikah. Ini dulu yang perlu kita pahami, ya. Untuk menikah itu ada aturan. Tidak boleh seenak-enaknya. Bayangkan bagaimana kacaunya ini di desa Bungi seandainya tidak ada aturan. Yalah kanai. Ini saya suka ambil. Ada aturannya. Aturan inilah disebut agama. Ya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Aturan ini dilahirkan untuk menertibkan hidup manusia. Aturan dilahirkan agar kita tidak kacau balau. Contoh, orang Jerman menciptakan mobil namanya Mercy. Orang Jepang menciptakan mobil namanya Toyota. Nah, kalau mobilnya Toyota, kalau dia mengalami kerusakan, dibawa kemana? Pasti ke bengkel Toyota. Mobil Mercy rusak, bawanya kemana? Ke Mercy. Tidak cocok kalau mobil Mercy dibawa ke bengkel Toyota. Bukan salah, tapi lama baru baik. Mesin Mercy cocoknya dibawa ke pabrik Mercy. Kalau dibawa ke Toyota, bukan tambah baik, malah tambah hancur. Begitu juga hidup kita. Kalau hidup kita mau baik, aturannya adalah agama. Mau menikah, pakai aturan agama. Nah, aturan agama begini. Ini dulu yang harus kita tahu. Apa itu menikah? Apa itu nikah? Ada yang tahu apa itu nikah? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Hah? Nah, mari kita lihat. Satu dulu pengertian. Banyak sekali pengertian tentang nikah. Dan ini nikah hanya berlaku bagi manusia. Saya ulangi. Nikah hanya berlaku bagi manusia. Kan ada itu dua kata yang hampir sama. Apa itu? Nikah dengan kawin. Nikah tidak boleh nikah ini hanya untuk manusia. Kalau kawin, binatang, kucing, kawin, anjing, kawin, dongi, kawin, nyarang, kawin. Tidak ada akad nikah kambing. Maka yang tepat untuk nikah itu hanyalah umat manusia, khususnya Islam. Maka tidak ada mengundang dengan hormat akad nikah kambing das atlatif. Tidak mungkin, pasti nikah. Kawin. Tidak mungkin nikah kalau binatang. Namanya kawin kalau binatang, kalau manusia nikah. Nah, mari kita lihat apa definisinya nikah. Ya. Salah satu ulama besar namanya Abi Yahya Zakaria. Ya. Beliau mendefinisikan nikah adalah akad
Akad itu perjanjian. Ya, kalau bapak beli sapi, itu ada akadnya. Tapi bukan akad nikah. Tapi apa? Akad jual beli. Salah satu akad jual beli ada itu barang. Salah satu akad jual beli dilihat. Salah satu akad jual beli si cocok kijolok. Maka rumah makan yang baik itu ada memang harganya. Nasi goreng 15.000. Itu akad yang islami. Rumah makan yang islami, kopi 30.000. Ditulis memang di situ. Maka saya senang itu kalau di Malaysia, kedai-kedai, ya, kedai-kedai runcit, kedai makan, itu udah memang mau harganya. Ada memang harganya. Nasi goreng kampung 10 ringgit. Kenapa penting ada harga? Siapa tahu kita makan, tidak tahu harganya, kita kira murah, sekalinya dibayar, mate minjo gana duit. Tidak cukup duit, maka itu penting. Ada akad dulu, perjanjian. Salah satu di antara akad syariatnya, kalau kita jual beli, ada memang harganya. Tidak boleh menjual seperti Abu Nawas. Menjuallah dia sapi. Murah sapinya. Berapa harganya ini sapimu? 20 dirham. Orang semua beli. Simple, murah orang beli. Tetapi setelah dibeli, dia ambil talinya. Nah, kok sapi ramuali? Cuma sapi kau beli? Ambil ini tali tidak. Wah, bagaimana caranya saya mau bawa ini sapi? Oleh lagi harganya ini tali. Berapa harganya tali? 100 dirham. Lebih mahal harga tali daripada sapi. Terpaksa dibeli ini tali, kan tidak mungkin diambil ini sapi kalau tidak ada. Ini model-model dagang Yahudi. Murah memang, murah sapinya. Tapi apa nama sulit? Pasiona. Ini jadi masalah. Dari bapak saudara-saudara sekalian. Nah, menurut Abi Yahya Sakaria, akad nikah adalah akad yaitu ijab dan kabul, yang mana akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai ketentraman jiwa. Nah, jadi saya ulangi, ada poinnya. Nikah adalah akad, ya, perjanjian, kesepakatan, ijab dan kabul. Ijab, kabul. Perjanjian ijab kabul, yang mana akad ini menghalalkan pergaulan bebas. Jadi keliru kau anak muda kalau kau bilang Islam ini melarang pergaulan bebas. Tidak. Islam membolehkan pergaulan bebas. Tetapi dengan catatan ada aturannya. Apa ada aturannya? Akad dulu. Kalau kau mau bebas, akad dulu. Mau kau 24 jam pakai istrimu, silahkan. Mau cangkul dari samping, boleh. Cangkul sambil mundur, boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang. Itu Islam membenarkan pergaulan bebas boleh dalam Islam, dengan catatan ada aturannya. Apa aturannya? Nikah kau dulu. Kalau kau pakai sebelum ada akad nikah, bahaya. Contoh, PLN mau mati lampu sebentar malam misalnya, maka dibikin pengumuman sebentar malam akan mati lampu. Maka silakan persiapkan senter masing-masing. Kalau mati lampu kobong itu, maka kita belilah senter. Kapan pakainya nih senter? Kapan pakainya? Mati lampu pi. Kalau kau pakai mulai pagi, senter terus. Sampai sore kau pakai terus itu senter, pas mati lampu. Loh bemi. Apa lagi? Waktu nakal lolo cambuk terus. Keso terus. Begitu sudah beristri, lobe rami. Tinggal celeng-celeng kada ulamar sih. Coba. Maka itu ada aturannya. Aturannya dihalalkan pergaulan bebas dengan catatan setelah akad nikah. Kalau sudah akad nikah, bebas. Dan itu halal, bahkan itu adalah ibadah. Jadi kalau ditanya ibadah yang paling baik apa? Akad nikah. Ibadah yang paling baik adalah
pergaulan bebas hubungan suami istri. Setelah apa? Setelah ijab kabul. Kalau tidak ijab kabul, pergaulan zina namanya, haram. Nah, sekarang itu dulu. Jadi tujuannya apa pernikahan? Mencapai ketentraman jiwa. Untuk mencapai ketentraman jiwa dalam sebuah pernikahan ada aturannya. Apa aturannya? Sama tadi Mercy. Kalau kau mau balik mobil Mercymu, bawa ke bengkel Mercy. Kalau kau mau bagus rumah tanggamu, maka bawa aturan agama. Jadi kalau selama ini sudah 30 tahun kita tidak pernah bahagia dalam rumah tangga, berarti salah bengkel ini. Barangkali mobilmu Toyota kau bawa pergi di Yamaha. Atau bisa jadi kau bawa bengkel yang baru belajar, tidak jelas mereknya. Tidak jelas mereknya. Toyota bukan, Mercy bukan, Yamaha bukan, orang baru belajar. Bonus gitu itu oleh-olehnya. Maka kalau rumah tangga tujuannya adalah mencapai ketentraman jiwa. Untuk mencapai ketentraman jiwa, aturan dalam akad nikah itu harus ditahu. Apa aturannya? Agama. Itu dulu pengertian. Yang kedua, nah apa motivasinya yang menjadi niat untuk menikah? Nah, Nabi bersabda, ya, nikahilah seorang laki-laki atau seorang perempuan sebab 4 perkara. Ya, maka dia Nabi tak pubene makunrai nasaba 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, 5 liha. Nikahi dia karena hartanya. Jadi Islam tidak melarang materialistik, tidak. Ya, yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk materi. Nah ini nih, cewek-cewek ada 2 laki-laki sukai. Satu bagus agamanya, yang satu juga bagus agamanya. Tapi satu miskin, satu kaya. Mana dipilih? Mana yang dipilih? Yang bagus agamanya dan kaya. Boleh, Islam tidak melarang. Yana tu nasabari toriolota, makadai komelo koma benena itai tako ya rongke monroi macekeng. Kode gaga monroi macekeng buat sampuk kutu. Artinya, nak kalau kau mau menikah, lihat kok ada yang ketempati nyangkut. Kalau tidak ada ketempati nyangkut, jatuh kok. Artinya apa? Boleh menikah mempertimbangkan harta. Rasulullah salah satu penopang dakwah beliau karena beliau menikah dengan Siti Khadijah. Dan Khadijah pada saat itu janda yang paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah di Mekah waktu itu miliknya Khadijah. Jadi boleh orang menikahi seseorang karena melihat hartanya. Tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Karena harta ada batasnya. Kaya bapaknya, tapi 14 bersaudara. Habis harta dibagi warisan. Jadi kau cowok yang masih jomblo-jomblo fisabilillah ini, cari kau perempuan ya yang bagus agamanya, hafal Quran, dan kaya. Boleh. Yang tidak boleh, mentang-mentang rumahnya bagus, mobilnya mewah, tabungannya banyak, beda agama. Ini boleh kaya meskipun beda agama. Ini yang salah. Kalau ada miskin tapi bagus agamanya, satu kaya tapi jelek agamanya, pilih mana? Pilih mana Pak? Bagus agamanya meskipun miskin. Iya. Kalau saya Pak Yulidar, saya pilih bagus agamanya, kaya. Ini paling bagus ini. Ya. Yang kedua kata Nabi, li jamaliha. Pilih dia karena cantiknya. Ini penting. Makanya ini yang kalian ini yang belum menikah, lihat kok yang cantik. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan tak. Coba bede. Mani apa ki moto tukang nih. Kasih. Melo ki matin loh. Sih. Mau makan, dia lagi di depan tak. Mau baru ki pulang kerja, iya rasih. Jadi kalau jelek, pasti cepat ki bosan. Iya toh, akhirnya ganti casing. Makanya penting ini cantik, penting ini cantik. Tapi tidak boleh jadi tujuan utama.
Kenapa? Karena cantik ada batasnya. Wow. Waktu Sweet 17, 17 tahun, baik. Kalau dia senyum, terpesona semua cowok di susu bater. Iya, waktu 17 tahun. Sekalinya umurnya 71 tahun, tersenyum, lari apona. Kenapa? Dikira mau digigit. Coba, cantik boleh, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang, kau lihat Facebooknya, lihat Instagramnya. Cantik betul. Ternyata kamera 360. Kamera sekarang, Pak. Orang yang tidak berjenggot bisa berjenggot dengan halus. Orang yang pesek hidungnya bisa jadi mancung. Fotonya mulus. Sekalinya ketemu aslinya, apa rapalente. Ya, penting cantik, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Nah, yang ketiga kata Nabi, nikahilah seorang perempuan. Kenapa? Karena kekayaannya. Ya. Karena kekayaannya. Lihat dia, karena keturunannya. Lihat, tadi saya ulang, kekayaannya. Karena kecantikannya. Yang ketiga keturunannya. Iya rogi biasa kau makade. Niga indokna. Niga mbokna. Niga nenena. Panga. Jangan kok. Bapaknya itu kenapa? Tukang tipu. Penting. Lihat keturunannya. Tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi. Anaknya jadi pengkhianat. Siapa dek? Siapa? Nabi Nuh. Bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada juga orang, bapaknya kafir, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena lidiniha. Karena melihat agamanya. Agama penting ini. Makutane mahasiswaku. Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Kenapa? Karena kan ini agama, Ustadz. Betul, agama diurutkan pada keempat, angka keempat, tapi Nabi tidak titik di situ, koma. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Ada orang cantik, miskin. Ada orang kaya, jelek mukanya. Jika kita boleh minum nama garanta. Ya begitu. Ya tomu macomo, maloto, tapi anak tosugi. Ya. Ada juga orang cantik, tapi keturunan jahat. Toh? Untuk kumpul, dia tomi cantik, dia kaya, keturunan baik-baik, bagus lagi agamanya. Kalau ada di bumi, tunjukkan saya juga masih mau. Iya tuh. Kan semua ini untuk kumpulan pampanya susah. Makanya Nabi bilang, kalau kau tidak dapat cantik, kalau kau tidak dapat kaya, kalau kau tidak dapat keturunan baik-baik, lihat agamanya. Karena dengan agama, mukanya tidak cantik. Karena akhlaknya bagus, maka memperbaiki mukanya. Karena dia bagus ngomongnya. Dia tidak kaya, tapi agamanya bagus. Dengan agamanya yang bagus, membuat dia nampak kaya. Nah ini ya. Nah itu dulu ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Berikutnya ya. Kalau kita lihat cantik, perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau cantik ini sifatnya subjektif. Apa itu subjektif? Ya sudut pandang masing-masing. Tergantung. Saya ditanya Pak Yulidar, Ustadz, siapa perempuan paling cantik di dunia? Pasti saya bilang, istriku. Nah bilang Pak Yulidar, baciki Ustaz, istriku lebih cantik, urusanmu. Itu urusanmu kamu. Saya tidak urus istrinya Pak Yulidar, yang ku urus mamanya cek. Iya toh? Berarti cantik subjektif.
Cantik menurut orang belum tentu cantik menurut saya. Cantik menurut saya belum tentu cantik. Tanya anak-anak ABG sekarang, apa perempuan cantik sekarang? Nah, bilang gadis Korea. Aku bilang saya tidak. Paling cantik apa? Barangkali dia bilang gadis India. Karena cantik tidak boleh jadi pegangan. Dia subjektif, tergantung sudut pandangnya. Kemudian apa lagi? Cantik itu orang bilang di atas langit ada langit. Kalau kau mencari istri yang cantik, maka kau akan menjadi laki-laki playboy cap kupu-kupu. Hari ini lain cantiknya, besok nak ketemu diburu-buru, yang tebah. Sekalinya pergi culuk, wih, ini lebih cantik lagi. Maka dia akan menjadi playboy cap kupu-kupu. Di mana kapal berlabuh, di situ cinta apa? Saya bukan ahli cinta. Bapak tahulah apa dia bilang, di mana kapal berlabuh, di situ cinta tertambat. Di mana dia ada sehingga di situ lagi cintanya. Maka cinta itu kalau motivasinya karena kecantikan, maka dia orang bilang di atas langit ada langit. Nah, kemudian harta. Kalau Anda menikah hanya gara-gara harta, Imam Al-Ghazali mengatakan harta seperti bayangan. Harta itu seperti bayang-bayang tubuh. Kau semakin kejar, dia makin menjauh. Pernah lihat bayang-bayang? Baju-baju. Coba garis itu baju-baju. Ular ni. Ular ni. Pedek ular, pedek lari. Ya toh, enggak pernah kan di sini. Misalnya matahari dari sana, kita makin lari. Begitulah harta. Kalau makin dikejar, maka dia akan makin jauh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, keturunan, ya kasuistik. Kasuistik itu artinya ya ada orang bapaknya seperti saya katakan tadi. Bisa jadi kita lihat bapaknya miskin, anaknya jadi kaya. Bisa jadi bapaknya penjahat, bapaknya jadi orang baik, anaknya jadi orang baik. Nah, utamakan agama. Jadi adik-adik sekalian ini, ya, kalau kau mau menikah, cari agama yang baik. Insya Allah. Nah, bagaimana kita ini yang sudah tua? Bawa menakua, bapak ni posang. Bawa menakua terlambat kita. Apa nakua? Nah, masih ada kuota. Ya, masih ada kuota. Kang apa? 3 selam yang mak ni posang. Bagaimana caranya, Ustaz? Bagi kita yang sudah menikah, maksudnya adalah besok-besok bapak mau memilih menantu, pertimbangkan ini. Bukan untuk bapak. Kan terlambat itu. Paling tidak apa? Ketika ingin memilihkan menantu untuk anak kita, maka kita pertimbangkan 4 ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ya. Motivasi tadi ini tujuannya kalau cocok, kalau betul-betul pertimbangan yang 4 ini, maka kita akan berkata seperti Rasulullah, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Dia miskin. Rasulullah itu rumahnya digambarkan dalam hadis, Nabi kalau berdiri sholat, latui ulunna di plafon rumahnya. Kepalanya menyentuh plafon rumahnya. Begitu pendeknya rumahnya Nabi. Kalau beliau sujud berjamaah dengan istri beliau, itu kepalanya Aisyah menyentuh kakinya Nabi. Coba bayangkan, bicuna kamarana. Tapi beliau berkata, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kita besar rumah, kamar besar, kamar sesuai anak kita. Tapi apa yang kita bilang? Rumahku neraka bagiku. Nah, ini perlu diperbaiki. Kenapa bisa terjadi begini? Karena tugas kita sebagai suami kita tidak jalankan, kewajiban kita sebagai istri kita tidak lakukan. Nah, mari kita lihat. Nah, kewajiban bersama. Ya, kan biasa ada orang curhat sama saya. Ustadz, saya mau bercerai ini. Wih, kenapa bisa ibu? Ibu sudah menikah berapa tahun? Dia bilang, Ustaz, saya sudah 20 tahun rasanya tidak cocok. Saya lalang hatiku, bagaimana caranya 20 tahun kau bilang tidak cocok, bisa tahan itu. Kalau bilang baru 1 bulan tidak cocok, ya masuk akal. Ini 20 tahun.
Hah? Piram kita? Mati karen. Ada orang menikah, tentara tuh datang melapor sama komandannya. Lapor komandan. Kenapa? Izin bercerai komandan. Kenapa bisa? Sudah berapa tahun kau menikah? 10 tahun. Dia bilang 2 tahun komandan. Kenapa mau bercerai? Tidak cocok komandan. Langsung bersiap. Siap kau situ. Siap. Dijangguru, ditidup. Wah! Jatuh. Kau tahu kenapa saya pukul kamu? Tidak tahu komandan. Kamu baru 2 tahun merasa tidak cocok, minta cerai. Saya sudah 25 tahun. Tidak minta cerai. Coba, lebih masih saya komandannya rupanya. Nah, menikah memang tidak baku cocok. Ini ada tukan di sini. Pernah tahu baut? Tahu baut? Apa Iwan atau baut? Mor. Sama enggak? Sama modelnya? Sama modelnya? Tidak, tapi dia baku cocok. Iya toh? Coba lihat baut. Baut makering-giring. Malampe. Macare pasiotane bapak. Bapak bahai. Ya, si salah sih. Mor. Coba. Beda. Tapi si cocok si tamangan nih. Berarti rumah tangga yang bahagia bukan karena kita cocok. Bukan karena sama model. Rumah tangga bahagia itu bukan karena sama kita otak. Bukan karena sama kita punya tujuan. Tapi karena apa? Berbeda yang saling pengertian. Saya ulang. Rumah tangga yang bahagia itu bukan karena sama. Tidak mungkin kita sama. Jenis kelamin saja kita beda. Otak saja kita beda. Keluarga kita saja beda. Berarti apa sebabnya? Karena kita beda untuk saling memahami. Itu sebabnya. Baik. Beneku malolo. Jona tama SMA. Ya aku matan risikola. Matua. Bagaimana mau cocok? Satu muda, satu tua. Nanti kalau sekolah anakku saya, kan saya selisih 26 tahun sama istri saya. 26 tahun bos. 26 tahun. Jadi nanti kalau sekolah cek, kalau dijemput sama mamanya, Nabi bilang temannya, cek ada kakakmu jemput kok. Nabi bilang, bukan kakakku itu, mamaku. Sekalinya saya pergi jemput, Nabi bilang, cek ada kakekmu jemput. Bukan kakeknya, bapakku. Ya. Kalau memikir mau sama, tidak mungkin sama. Umur berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, nggak mungkin bisa bahagia. Lalu bagaimana bisa bahagia? Saling memahami. Saling memahami. Kita pahami kenapa istri kita suka ngomel. Kita pahami. Mateko inatendo balancana. Pasti mau. Pasti pengertian saja. Nah, maka rumusnya bukan untuk sama-sama. Rumusnya adalah saling pengertian. Pengertian apa? Pengertian untuk menjalankan kewajibannya masing-masing. Mari kita lihat apa kewajiban suami. Dengar sama bapak-bapak ini. Dengar ini Haji Agus. Masih sahabat dia tidak bawa Haji Juma. Hadir Ji. Nggak? Nah, sekarang ya. Bertanyalah sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa kewajiban kami? Apa yang harus kami lakukan kepada istri-istri kami? Makutana sahabat tak? Sahabat Nabi tak? Rasulullah, suruh mata tepuk na puangi. Agar kewajiban na ya idi orane lori beneta. Jadi, nah sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sih kewajiban kami kepada istri-istri kami? Satu kata Nabi, berikanlah makanan kepada istrimu seperti apa yang kamu makan. Apa maknanya? Satu, berarti kita suami wajib mencari nafkah. Tidak betul seorang Islam sudah beristri, dia hanya tinggal di masjid berdoa 24 jam.
Ya Allah, berikan kami rezeki. Ya Allah, mudahkan rezeki. Tidak boleh hanya tinggal di masjid. Berhari-hari tidak pergi cari nafkah. Tidak betul itu dalam Islam. Tidak mungkin kita berdoa, puang, panoi kasih dalek tak. Tiba-tiba turungan dari masjid. Peleng kartong itu bos. Tidak mungkin. Maka kalau begitu, Nabi kalau hanya berdoa, Nabi cukup berdoa. Tapi apa Nabi berdoa saja? Tidak, Nabi berdagang. Ya, kalau cukup berdoa saja di masjid, maka Nabi tidak usah berdagang. Tapi buktinya, Nabi berdoa, Nabi berdagang. Kalau berdoa saja, Nabi tidak usah perang. Berdoa saja, ya Allah berikan kami kemenangan, hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Mati mereka. Tapi Nabi tidak. Selain berdoa, beliau angkat pedang, masuk ke perang. Berarti kita umat Islam sebagai suami tidak boleh menjadi suami yang malas. Makutu mabu aja. Nah, sangat nenekku udah buat apa kutu. Tidak boleh, berusaha, berikhtiar, bekerja, cari nafkah. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar menjadi suami yang pemalas. Pakai dega bangkumu, pajokai ajemu, pak jame limamu, siaga waseletna, iya puamu mursui. Maka kita sebagai suami tidak wajib berhasil. Tidak. Tapi wajib cari nafkah. Berapa hasilnya? Biar Allah yang ukur. Maka jangan heran ada orang suami sama tokonya, sama harganya, sama tekniknya menjual. Ada yang laku, ada yang tidak. Karena memang rezeki Allah yang ngatur. Jadi jangan pernah stres gara-gara rezeki. Allah yang ngatur. Allah cuma minta mak jama kodo makutu. Mak jama ko. Dan jangan pilih-pilih kerja. Kasih goyang saja. Hasilnya biar Allah yang tahu. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Tamarak kakal. Tidak masuk akal toh. Itu cicak kan di dinding saja. Nyamuk lutu. Di mana mau ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Di mana mau ketemu? Tapi Allah punya kuasa. Masih ingat lagu waktu kecil? Apa lagunya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu, cicak lompat ke nyamuk. Boleh nyanyi. Polo-polo itu cicak. Maka rezeki tidak usah terlalu kecewa, tidak usah stres. Allah sudah tahu. Tidak mungkin. Rezekinya Bapak Patur tidak mungkin saya ambil. Al-Quran mengatakan tidak mungkin diambil orang. Bertukar saja tidak. Itu Allah jamin. Yaitu sangat dalek. Jangan kena ambil rezekiku. Bapak Unding, enggak. Enggak mungkin. Yang ada adalah saya kasih. Dan Bapak Unding kasih saya. Tidak mungkin bertukar. Yang adalah saling memberi. Maka soal rezeki Allah cuma minta bekerjalah. Sarjana tapi kau tinggal saja di rumah. Tidak dapat rezeki. Ustaz tapi tinggal saja di rumah. Biar kau berdoa terus. Malah tentu dulu. Sampai hitam. Menangis ya Allah. Matimu ya Allah. Dulu kak kasih. Tapi dek mak jama. Tidak mungkin rezeki datang dengan ada pintunya. Apa pintunya? Bekerja. Itulah wajib kita cari nafkah. Nah itu pertama makna daripada berikan makanan. Yang kedua kata Nabi, seperti apa yang kamu makan. Artinya apa? Jangan kau pelit sama istrimu. Ya? Jangan sampai ada suami makan enak di luar, seadanya istrinya di rumah. Itu tidak betul menurut Nabi. Suaminya selalu makan enak di warung. Coto. 2 mangkok. 5 burasa. Ada orang meninggal makan coto. Mana gara-gara coto dia meninggal? 248. Apa artinya Ustaz? 2 mangkok coto 48 ketupat.
Karena apa? Karena ketupatnya gratis. Pisena masunan sama kaladai terlalu kenyang ditabrak mobil pak mati. Ya, jangan sampai suami selalu makan enak di warung, istri makan ala kadarnya di rumah. Itu tidak betul menurut Abi. Maka apa yang kita makan, begitu yang kita berikan kepada istri kita. Nah, artinya apalagi yang ketiga, berarti kita laki-laki wajib memberikan dana kepada istri untuk makan. Cari nafkahnya itu. Dengan catatan, ini perlu juga ibu-ibu tahu. Dengan catatan, apa catatannya? Maka istri kalau sudah dikasih duit, harus memberikan makanan suaminya seperti selera suami. Jangan sudah dikasih duit, duit balanca. Boleh. No. Dosa juga ini perempuan. Kalau kau sudah dikasih uang belanja, maka kewajibanmu buatkan makanan suamimu seperti seleranya. Gencunrah. Hei, mati tahu. Maka kewajiban istri adalah memberikan, menghidangkan makanan kepada suami seperti apa yang disenangi oleh suami. Tapi na'udzubillah min dzalik. Sekarang perempuanmu makutuh. Jago semua memasak. Apa jagonya? Indomie. Apa rana geso? Peleng sinetron Korea. Artis Korea. Peleng India. Begitu melapar suaminya apa? Cerewet tuh yoranenya. Cerewet juga ini laki-laki. Mau makan. Nah, itu kau makan piko. Indomie mau masak. Kalau ada istri begini, jangan salah kalau suami dimasakkan sama perempuan lain. Si mau kok. Makanya. Sekarang perempuan semua mau beli online. Biar Lombok beli online juga. Saya ditanya sama ibu-ibu, Ustadz, berdosakah kalau kita tidak masak? Semua kita beli saja barang jadi. Berdosa enggak? Saya bilang tergantung suami. Kalau suami merasa tersiksa kehabisan duit karena kau belanja terus, dosa. Tapi kalau dia tidak jadi masalah, tidak berdosa. Tapi dengan catatan, ketika ibu tidak bekerja rumah tangga, maka pahalanya ibu tidak ada. Karena pahala sebagai ibu rumah tangga ada pahalanya. Bekerja sebagai ibu rumah tangga ada pahalanya. Bekerja suami cari nafkah sebagai bapak rumah tangga ada pahala. Kalau ibu tidak bekerja hanya mau belanja saja, tidak mau cobek-cobek, tidak tahu maparu, tidak tahu. Coba bayangkan setengah matinya ibu-ibu dulu. Coba bayangkan ibu-ibu dulu. Maparu. Sekarang ibu-ibu mana ada mau maparu? Akhirnya apa? Nah, kodengnya balu. Ada dijual. Betul ada dijual. Tapi karena ibu membeli, maka ibu tidak dapat pahala maparu. Bukankah satu kali naik pahala, turun pahala, naik turun? Berapa pahala dia dapat? Coba, banyak pahala. Tapi karena tidak bekerja, maka tidak ada pahala. Padahal pahala ini dan ridha Allah lah yang membuat ibu bapak masuk surga. Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga karena tidak ada punya dosa, maka tidak ada isinya surga. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena ditimbang pahala antara dosa dengan kebaikannya, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Meskipun selisih 1%, maka dia masuk surga. Kenapa? Lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah habis, sudah matan remi Allah. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami. Tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.